menandatangani di atas materi 10.000 bahwasanya mereka tidak akan kembali lagi, dan kita lepaskan langsung semalam, kita antar ke terminal dan kita kirim langsung melalui BTN. Dia gede tua, cuman dia menyediakan musik dan menyediakan perempuan, dan ada juga pelanggan peminum itu yang bawa cewek ke situ. Waalaikumsalam, Pak Sami. Pak Misyadi Sunanda. Misyadi Sunanda. Ya. Nah, Sabtu kemarin itu kan ada penangkapan itu 11 diduga sebagai pekerja sekomersil atau PSK yang ditangkap di 3 lokasi. Di antara 11 penumpang ini ada sebagian orang dari Sumatera, Jawa, Aceh, dan juga lokal di Asia Tenggara sendiri. Itu gimana proses penangkapannya itu? Ya, begini Pak Sami, sesuai dengan surat perintah Kasatpol PP dan langsung perintah lisan dari Pak Bupati terkait masalah penertiban lapor-lapor tua dan roker mamang. Tepatnya di malam minggu itu kami lakukan kegiatan razia dan sekaligus penindakan bersama Dansub PM beserta jajaran dari Satuan Perlindungan Pelajar. Kami menindak dan juga lapor masyarakat, tepatnya di desa Lembah Haji, Kecamatan Segala. Di situ ada salah satu Lawirakat, Kecamatan Segala. Di situ kami langsung ke TKP dan kami temukan di lokasi ada beberapa PSK yang terjaring. Dalam hal penertiban tersebut kami mengamankan 5 perempuan diduga PSK dan PSK itu, dan 1 lelaki hidung belang, dan salah satunya adalah pemilik lapor tersebut. Kami yang laki itu laki hidung belang, saya yang rencana mau mengamar di situ. Ketepatan kalau begitu kami datang, mereka tidak bisa bergerak. Teman setelah kita hasil melakukan pemeriksaan, mereka belum melakukan, hanya mungkin takut. Jadi kami amankan ke kantor. Itu titik pertama. Yang kedua di seputaran daerah Lawe Harum, tepatnya di Kecamatan Bilang Perkison. Di situ juga ada 1 warung tua, dan di situ juga kami temukan ada 3 PSK, yang salah satunya 1 pemilik warung dan son serta speaker yang kami amankan kemarin. Kemudian 1 lagi di Salam Sigotong, tepatnya di Rukahan di Kecamatan Perkison juga. Di situ kita amankan 2 PSK yang di Tower, itu PSK lokal. Semua yang dilakukan ini memang itu memang laporan masyarakat. Laporan masyarakat ya? Iya. Dan ini kan merupakan bagian daripada visi-misi Bupati Aceh Tenggara. Iya, memang itu salah satu visi-misi Pak Bupati terkait masalah ini juga. Kami memang ditekankan ini terus berkelanjutan, kegiatan ini terus berkelanjutan. Beliau menyampaikan kepada kami, khususnya kepada Kasatpol PP, untuk tidak ragu-ragu melakukan kegiatan tersebut, dan beliau sempat katakan juga penyakit masyarakat. Ya, penempatan razia pekan ini terutamanya ya seperti warung kopi Marmang tadi, warung tua, begitu juga dengan terkait masalah maisir. Ya, perjudian hari ini mungkin kita pahami laporan masyarakat juga kepada kami ada beberapa titik lokasi yang membuka biliar. Ya, biar juga ini nanti akan kita tertibkan. Ya, akan kita tertibkan sesuai dengan arahan turun perintah dari Pak Bupati langsung. Nah, kembali ke persoalan 11 PSK ini gimana tindak lanjutnya? Apakah dia dibina, dikembalikan, atau dihukum sesuai dengan hukum kanun jinayah? Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan langsung kita BAP. Ada pertama kita lakukan pemeriksaan kesehatan atas beberapa PSK tersebut, dan kita dapatkan positif mengidap HIV 2 PSK dan 1 PSK positif sifilis. Yang PSK yang positif tadi telah kita serahkan kepada Dinas Sosial. Berarti mereka ini ada sebagian ini dibina. Sebagian dibina, yang 3 tadi masih dalam karantina. Yang selebihnya itu yang dari PSK yang dari Kota Medan sudah kita kembalikan semalam, dan kita berikan pernyataan yang tegas. Artinya dia menandatangani di atas materi 10.000 bahwasanya mereka tidak akan kembali lagi,
dan kita lepaskan langsung semalam, kita antar ke terminal dan kita kirim langsung melalui BTN. Sisanya yang ada beberapa PSK yang dari lokal, itu juga kita panggil keluarganya, dan keluarganya sudah memberikan bukan tanda tangan pernyataan bahwasanya mereka tidak mengulangi lagi. Atas ini pembinaan internal ya di keluarga mereka. Iya, di keluarga mereka kita masih persuasif, kita serahkan kepada keluarga dulu. Karena mungkin belum ada ke dinas sosial belum ya? Yang ke dinas sosial cuma yang 3 tadi, yang sakit tadi itu melalui dinas sosial dan dinas kesehatan hari ini yang masih menangani mereka. Nah ini selama ini mereka ini sudah berapa lama beroperasi di Aceh Tenggara? Sesuai dengan hasil BAP kita semalam, bahasa mereka memang baru ada yang sekitar 5 hari, ada yang sekitar 1 minggu, itu yang dari luar pengakuannya. Cuman kita juga belum bisa kita pastikan dia sesuai dengan keterangannya pemilik warung juga itu masih memang baru karena mereka itu tampaknya berganti-gantian. Kalau tempat itu seperti Lawerakat apa udah lama itu? Laporan masyarakat setempat itu gimana? Di Lawerakat sebenarnya itu Pak Asnawi udah lama itu, udah berapa kali memang kita lakukan itu baik secara rutin ataupun penindakan. Sebelumnya memang belum pernah kita jaring seperti ini karena beberapa hari yang lalu juga kita ke situ mungkin tidak ada kita temukan. Apa istilahnya mereka udah tahu informasi? Mungkin ada bocor-bocoran ya mereka tahu. Iya. Ini juga turun kemarin ini termasuk kan ada bocor sempat, tapi mereka nggak sempat lari atau gimana? Yang kegiatan kita yang malam minggu itu tidak ada bocornya, makanya kita bisa kita amankan. Satu lagi itu memang di sampingnya itu juga sangat mengganggu, itu udah kita sampaikan juga karena pas kegiatan itu kita memang tidak ada operasi. Ada itu bergedok warung mie, cuman di situ ada musik juga. Iya di depan ada penginapan di situ. Nah itulah nanti di depan mungkin kita terus kita pantau. Ini mereka ini yang biasa dia layani gimana? Itu bulannya gimana? Yang memang apa ya sering di situ pejabat atau gimana ya? Informasinya ada juga setingkat kepala desa, ya masyarakat biasa lah yang jelas lelaki yang hidung belang yang mungkin haus dengan hibur-hiburan atau dengan seks baru gitu lah. Kalau penangkap mereka memang waktu penangkapan tidak ada ditemukan lagi berhubungan ya? Tidak ada. Ya itu saya bilang tadi satu lelaki yang kita amankan tadi juga itu memang dalam kamar. Masih dia posisinya di situ, cuman begitu kami datang dia lari ke kamar. Cuman dia dapatnya di kamar lah yang satu pasang tadi. Perempuan juga di kamar. Kalau mereka ini berbicara dengan Satpol PP hasil pemeriksaan kita, apakah selama ini memang mereka beroperasi menjadikan itu memang sumber pencarian mereka atau gimana? Ini kan ada yang dari luar tuh. Ya siapa yang bawa mereka kemarin? Kan biasa maminya atau apa istilahnya? Menurut hasil pemeriksaan kita, Pak Asnawi, mereka infonya kemarin itu diajak dari kawan-kawannya juga. Karena ada teman-teman yang duluan kemari, jadi diajak. Intinya di sini dia memang betul-betul memang orang tuh untuk mencari nafkah lah, karena memang di situ profesinya mencari nafkahnya. Gitu sih. PSK yang kita duga selama ini beroperasi di KPKP di 3 lokasi ini, itu statusnya gimana sebenarnya mereka? Punya suami atau bagaimana sebenarnya? Kebanyakan yang kita periksa itu memang tidak ada suami, dari status janda. Nah, bahasanya dia membelanjai anaknya lah, anaknya sekolah, dia dari berbagai tulang punggung daripada keluarga. Tidakkah mereka pernah berpikir misalnya kan mesti banyak kerjaan lain gitu atau gimana? Itu juga sudah kita sampaikan, cuman kan mungkin karena memang dia sudah keenaan sistem datang cari rezeki tadi. Kerja yang nggak capek gitu. Kerja nggak capek. Ya hasil itu sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan itu mungkin pada. Dia biasa berapa dia pasang tarif itu? Dia menurut hasil pemeriksaan kita dia standarnya dia tidak tentu, ada yang 300, ada 200, ada yang 500, bermacam-macam. Iya. Sekali sorter bahasanya sekali sorter itu bahasa orang tua, ada yang 300. Iya, sekali berhubungan badan. Ya, tapi kan mereka ini kan dari Jawa itu kan tahu nggak ya bahwa di Aceh itu diberlakukan kanun syariat Islam. Itu yang dari Jawa itu dia memang ketika mungkin
dia bilang dia nggak tahu, dia nggak paham terkait Medan, ya dia nggak paham terhadap masalah kanun ini. Ini kan juga telah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan dan sudah sampaikan juga obat cambuk segala macam yang mereka lakukan itu bahwasanya di Aceh ini memang keras terkait masalah kanun tadi. Jadi mungkin dengan ada yang kita sampaikan aturan-aturan kanun ini mungkin jadi pemikiran bagi mereka juga. Dan saya sampaikan juga jangan lagi bawa-bawa kemari. Kalau misalnya pendapatan mereka yang bukan pasangan yang sah atau mesum dari berdua-duaan, kemudian apalagi dapat ngamar itu kalau misalnya di dalam kanun syariat Islam gimana? Ya itu sudah jelas Pak Selamat di kanun kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum zina ya. Tepatnya di pasal 30 itu kan memang di situ kan sudah zina. Ya zina yang minimal dia di ikhtilatnya saja dia sudah kena ataupun halwatnya. Pasal yang ringan saja halwat itu berdua-duaan di tempat tertutup atau tempat sunyi yang bukan muhrim sudah jelas melanggar kanun. Dan memang sudah bisa kita proses. Proses hukumnya sudah biasa, sudah memenuhi unsur lah bisa kita katakan. Penangkapan semalam sudah memenuhi unsur. Sebenarnya sudah memenuhi unsur terkait masalah penyedia tempat. Iya termasuk penyedia tempat juga karena kita pertimbangan dari pimpinan juga setelah kita koordinasikan mungkin masih ada pembinaan dulu efek jerah lah dengan ikatan surat pernyataan yang dibuka materi 10.000 tadi mungkin nanti kalau kita ketemukan lagi karena kita data sudah ada itu kita tindak lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti yang nama-nama ini yang apabila terulang kembali dapat ini kan pulang. Iya. Tiba-tiba kita atau balik lagi Iya. jaringan atau berpindah tempat. Jika dijaring oleh petugas satpol pp dan WH, maka ini akan diproses. Ya ini kita proses hukum sesuai dengan aturan kanun tadi Mas. Ya biasa kalau perzinahan berapa banyak dicambuk? Zina 100 kali lah pasal 30 itu 100 kali cambuk. Laki-laki, perempuan sama laki-laki perempuan dan dia minimal dia jaminannya itu denda sekitar 100 gram emas murni dan di penjara sekitar berapa kurang ingat juga saya itu penjaranya 100 bulan ancamannya. Berarti termasuk kanun syariat Islam ini lebih memberatkan jika dibanding dengan KUHP ya. Mungkin terkait masalah denda yang ada pun dia terlalu besar 100 gram itu udah berapa puluh manyam itu. Kalau KUHP ya bisa jadi nggak seperti ini ya. Iya. Biar ada efek jerah ya. Mungkin. Aceh kekhususan itu ya. Iya. Nah untuk di Aceh Tenggara sendiri ini berapa banyak yang kita deteksi ada yang api-api remah-remah yang seperti ini? Hari ini yang paling viral ini Pak Sami di salah satunya di Kecamatan Jelang Perkison, Kecamatan Babur Ale segala tadi, dan ada juga di sekitar Kecamatan Babur Makmur itu Bukit Tusam juga ada. Itu kita sudah lakukan penyelidikan sudah dan sudah turunkan tim ke lapangan dari beberapa titik. Memang ini juga dalam waktu dekat akan kita tindak lanjut kembali yang perintah sampai perintah oleh pimpinan khususnya Bapak Bupati yang jelas terkait masalah kapir Marmang dan walaupun ketua tadi yang sifatnya hari ini mungkin yang paling parah ini di seputaran Kecamatan Jelang Perkison Pak Usnami. Iya. Ini mayoritas memang dia gede tua di situ ya. Dia gede tua, cuman dia menyediakan musik dan menyediakan perempuan. Dan ada juga pelanggan peminum itu yang bawa cewek ke situ. Gitu ya. Iya. Kalau secara kanun syariat Islam sebenarnya tua ini gimana juga nih? Tua juga. Langsung dengan PSK. Tua juga udah jelas itu kan udah termasuk pelanggaran kanun juga, kanun terkait masalah hamar. Hamar. Sudah jelas hamar, itu udah jelas juga, tua juga udah jelas melanggar kanun. Ya minuman keras. Berarti kalau termasuk peminumnya itu umat muslim ya? Mayoritas umat muslim Pak Sami. Berarti kalau mayoritas umat muslim penyedia tempat misalnya dia peminum juga dia benar bisa ya? Bisa diproses. Bisa diproses.
Nah, ke depannya bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan kanun syariah Islam di Aceh Tenggara ini? Ya, baik, kita tetap berkoordinasi sama instansi samping untuk rekan kita yang dari TNI Polri terkait masalah kegiatan-kegiatan juga kita selalu dilibatkan, dan ke depan juga ini kita lakukan razia-razia. Ya, terus kita lakukan tindakan-tindakan di setiap warung-warung yang kita terindikasi, yang sudah kita terpantau memang melakukan kegiatan pelanggaran kanun tersebut. Warung-warung ya, Iya. seperti yang disampaikan tadi, ada wilayah Keputusan juga ya, Buru Makmur. Iya, Buru Makmur, Sulawesi Segala. Nah, kita kembali ke belakang, sebelumnya itu yang di daerah Segala yang masyarakat emak-emak itu kan sempat juga yang membubarkan tempatnya diduga sebagai lokasi PSK. Iya, di daerah Seram Pipit Pak Sami itu. Kita Seram Pipit. Iya, di Seram Pipit itu juga dulu sudah pernah juga kita tertipkan ke situ. Cuman seperti yang saya sampaikan, mungkin di situ juga masih ada kelemahan-kelemahan kita karena tidak istilahnya rutin kita lakukan. Mungkin dalam hal ini juga ya ada pemikiran dari para emak-emak tersebut, mungkin karena mungkin dalam hal ini juga ya ada masalah di keluarga terkait masalah penyebabnya di situ juga. Timbul rasa masyarakat dongkol, mungkin masyarakat melakukan tindakan seperti itu. Kalau misalnya dalam penegakan syariat Islam ini di Satpol PP sendiri, di mana ada kendalanya dalam penanganan pelanggaran maksiat, razia, mana apakah dari segi operasional, kendaraan atau di mana, sehingga kita tak bisa bekerja maksimal karena kan Aceh Tenggara ini kan ada 16 kecamatan, 385 desa. Yeah. Nah, artinya yang kita deteksi ini kan kalau kita ini posisi kantor dari Kucaca nih, termasuk agak jauh juga. Itu gimana? Iya, ini sebagai masukan juga mungkin kepada pimpinan Pak Asnami terkait kelemahan juga di sini terkait masalah transportasi lah. Kami tidak mencukupi, transportasi kami tidak mencukupi karena kami membutuhkan mobil Rio lah, mobil besar yang bisa mengangkut. Artinya ini kami setiap bergerak pun mobil kami terbatas. Jadi untuk puluhan anggota itu kami tidak bisa leluasa. Artinya cuma 2 mobil operasi kami sini yang bisa kami pakai, dan hal ini juga mungkin kurang maksimal lah. Ya, kalau jumlah personil Satpol PP ASN dengan honorer itu berapa? Honorernya sekitar ini sekitar 300-an lah, lebih kurang. ASN-nya sekitar 25. Dari bulan 6 ini tenaga P3K yang lulus hari itu yang 50 orang, hari ini mereka juga tidak masuk lagi karena terkendala di gaji mereka, karena dianggarkan dulu sampai bulan 6 karena mereka juga lulus P3K. Pertimbangan sebelumnya bulan 6 mereka sudah dilantik, cuman ternyata sampai hari ini mereka belum dilantik. Jadi kita tidak mungkin paksakan kewajiban mereka kita suruh dia hadir sementara kesejahteraan tidak ada. Jadi pertimbangan pimpinan mereka di standby, apabila diperlukan mereka kita panggil. Kalau razia ini bukan hanya soal PSK ya, kita juga ada melakukan razia kegiatan apa aja untuk misalnya gedung tua atau perjudian juga, karena yang artinya yang berkaitan dengan kanun ya syariat Islam. Ya, terutama ya sesuai dengan tugas fungsi kami selaku Satuan Bersama Polda dan Limas menjaga keputusan bupati terkait masalah kanun baik dia perda, perkada, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, termasuk di situ ya, ketertiban umum lah yang kita jalankan, baik terkait masalah pedagang kaki lima, masalah bermacam-macam lah laporan masyarakat terkait ketertiban umum juga akan kita tidak lanjuti itu. Nah, apa pesan-pesan dari Pak Satpol PP terhadap masyarakat Aceh Tenggara, termasuk yang biasa melanggar kanun syariat Islam ini? Ya, harapan kita ke depan untuk masyarakat mungkin melalui camat atau kepala desa akan mensosialisasikan terkait masalah kanun ini juga, dan dampak-dampak ataupun penyakit-penyakit yang sudah kita pahami bersama hari ini sudah jelas kita viralkan sesuai dengan penyampaian Pak Bupati juga, karena udah ini baru paling sekitar 30% ini baru kita lakukan tindakan penangkapan ini, mungkin lebih banyaknya belum.
Sedangkan di antara itu aja sudah ada terindikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita takut nanti kan masyarakatnya jadi korban. Mungkin dia melalui media massa atau melalui corong suara dari termasuk penginapan juga ya. Ya termasuk penginapan juga kita tertibkan. Ini juga biasa daerah-daerah wisata, daerah tempat tempat hiburan lah ya. Iya, minimal seperti di Ketambi, di Pila-Pila Ketambi sering juga dilakukan kegiatan. Ada juga temuan-temuan kita di situ, di hotel-hotel yang di seputaran kota itu juga ada juga muncul. Karena mungkin ya terlalu jauh ya. Dari kita cari ke Ketambi kan, begitu kita bergerak sudah terdeteksi. Iya, sudah. Ini kendala kami. Ketambi itu berbatasan dengan Gaya Luwos. Iya. Di ujung ini di kota sekitar Iya. ada 45 kilo ada di sini. Ada. Itu Iya. Terlalu itu juga terlalu jauh ya. Jauh tentang batasnya. Razia tetap kita lakukan. Razia tetap kita lakukan. Tapi selalu kadang-kadang ada kita temu tapi mereka cuma nampak. Iya. Mengamal. Mungkin dia udah dibedakan kamarnya, karena udah terdeteksi tadi. Tidak ada tertangkap tangan ketika berhubungan saya sebagai suami istri mereka, tapi mereka bukan suami istri di tempat-tempat penginapan, misalnya PSK atau orang pacaran, tapi mana nggak dapat ya, karena terlalu jauh juga. Iya, karena terlalu jauh. Mungkin. Dan di sini juga ada juga kita temukan, dan itu secara penyelesaian juga itu kita kembali ke saudara desa. Sudah sering kita temukan di sini di dapatan di Ketambi juga ada, cuman dia langsung nikah Pak Sam. Langsung kita selesaikan di sini, keluarga kita panggil, mari kepala desa kita panggil, langsung kalau memang sudah melakukan. Kalau di 2025 ini berapa pasangan yang ada kita nikahkan? Di 2025 ini ada sekitar sampai bulan ini penyelesaian secara putih itu ada sekitar 8 atau 9 sudah ada. 9 pasangan. 9 pasangan. Ini ada di antara yang di bawah umur? Rata-rata nggak ada. Nggak Ya, ada. Ada yang misalnya pacaran sama suami orang, ada, atau memang lajang sama lajang, atau janda sama lajang. Dia kebanyakan apa namanya, ada lajang sama lajang, janda sama janda, terus itu ya yang seringnya itu lah antara janda sama janda lah. Janda juga. Umurnya gimana? Terlalu udah nggak tua atau sedang ya, umur 40-an? Ada yang umur 30-an, ada umur 40-an, yang ada 2 orang anak, 1 anak. Cuman mereka ya begitu kita panggil keluarganya, walinya ya mereka langsung dinikahkan. Itu lumayan juga ya, ada sekitar 9 pasangan ada. Januari sampai Juli ini ya. Iya ada. Baik, terima kasih Pak informasi yang diberikan sama kita. Mungkin ke depan harapannya kepada masyarakat juga tentunya agar mentaatin hukum syariat Islam di Aceh Tenggara, khususnya di Aceh. Bagi masyarakat luar Aceh tentunya harus mengetahui bahwa kekhususan Aceh itu adanya di Aceh, ya ikut kanun. Ketika mereka terbiasa berjudi, maka mereka akan dicampur ketika mendapat berjudi. Ketika biasa di luar mereka lakukan hubungan seperti suami istri, bukan suami istri yang layaknya, ya masuk di Aceh itu namanya mesum, akan dicampur. Iya, dia sesuai dengan pepatah itu juga bahasanya, ya di mana langit di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ya kemanapun aturan daerah itu harus kita ikuti kan gitu. Ya. Oke Pak, makasih. Oke, makasih Pak.